Shalom semuanya, baik. Kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan satu tema yaitu dapur api penyucian di kekekalan. Seringkali dalam kehidupan kita itu banyak sekali masalah dalam kehidupan. Tentu. Tetapi kita itu harus memikirkan sebuah nasib kita di kekekalan. Apakah selama kita hidup dalam dunia ini bertindak baik atau yang buruk? Karena nanti itu akan ada satu momen sebelum kita diangkat ke dalam kerajaan surga untuk menghadiri sebuah pesta perjamuan kawin kudus anak domba Allah. Yaitu apa? Adanya momen dapur api penyucian, di mana orang-orang yang baik, orang-orang yang kudus, dan orang-orang fasik akan dipisahkan. Berapa lama? Ada 3 tahapan dalam dapur api penyucian di kekekalan. Poin pertama, kamu harus level pertama, apakah kamu itu bisa melewati rintangan yang pertama untuk untuk upgrade ke level kedua di dapur api penyucian di kekekalan? Apakah kamu bisa melewati step pertama? Jika kamu bisa melewati step pertama dalam dapur api penyucian, berarti kamu upgrade levelmu. Ketika kamu sudah memasuki level yang kedua, ketika rintangan itu sulit dihadapi, masalah datang, silih berganti, dapur api penyucian mengangkat kita semakin memanas. Lebih panas dari level pertama. Istilahnya kalau level pertama itu ya level biasa, low. Level kedua itu medium, berarti agak tengah-tengah. Di level kedua kamu akan menghadapi satu emosi, tekanan, dan apapun, wherever dalam hidupmu yang sering sekali membuatmu gelisah, membuatmu sering sekali berbuat tidak baik, dan apapun. Soalnya dalam hidup ini memang sih banyak sekali masalah dalam kehidupan. Coba Bapak Ibu renungkan sendiri. Apakah saya itu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Coba renungkan baik-baik. Benarkah hidup saya ini berharga di mata Tuhan? Pantaskah saya untuk menerima sebuah mahkota kehidupan dan menyongsong Tuhan di dalam kekekalan bersama dengan Dia? Apakah saya harus hidup di dalam dapur api penyucian? Coba kita renungkan. Hal ini menuntun hidup kita untuk sama-sama memiliki satu mindset, perspektif, dan paradigma serta pola pikir yang baru untuk kita senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena nanti ada dapur api penyucian di kekekalan. Karena orang-orang baik, orang-orang yang kudus dan fasik itu nanti akan dipisahkan. Sekarang nanti masuk ke level yang paling terakhir atau level yang ketiga, yaitu dosa yang paling terberat. Level pertama adalah level biasa. Level kedua, kamu akan merasakan sebuah api yang begitu membakar di dalam jiwamu itu, di dalam tubuhmu merasa sebuah kebakaran
yang hebat. Apalagi yang level ketiga ini adalah level dosa. Bisa-bisa di dalam kehidupanmu itu akan terjadi sebuah dosa yang terberat, dosa yang tidak bisa diampuni di dalam hidup. Saya juga merenungkan hal itu. Apakah saya ini pantas? Apakah saya ini hidupnya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Karena dapur api penyucian di kekekalan itu lama-lama menghampiri dan menghampiri. Ingatlah hal itu, saudara, bahwa hidup ini adalah singkat. Kita harus mengerjakan sesuatu yang baik untuk kekekalan. Karena Mazmur Musa mengatakan bahwa apa? Hidup kami ini loh di dalam dunia itu 70-80 tahun. Jika kami kuat 80 tahun, itunya pun kebanggaan dan kesukaran serta penderitaan. Nyawa kami melayang lenyap. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu mereka yang tidak memandang muka, akan menghakimi semua orang. Makanya kamu harus takut kepada Bapa selama kamu menumpang dalam dunia ini. Karena dosa, kita terpisah dalam hadirat Allah. Terpisah loh saudara ya. Makanya kita harus memiliki rekonsiliasi atau membalikkan sebuah hubungan yang intim kepada Kristus supaya dapur api penyucian itu tidak menghampiri kita. Kita harus mempunyai satu perspektif, mindset, serta paradigma dan pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena inilah suatu saat ketika sangkakala dibunyikan. Ketika sangkakala itu dibunyikan, maka akan terbuka satu lembaran baru. Di mana lembaran baru yaitu satu momen dapur api penyucian itu menghampiri saya. Lama-kelamaan kalau kita tidak segera mengakui dosa-dosa kita, maka suatu saat nanti dapur api penyucian itu menghampiri. Makanya dalam hidup ini harus mau tetap berjuang untuk menggapai sebuah standar sederhana yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Kita mau berjuang terus-menerus untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya dapur api penyucian itu ditiadakan dan tidak menghampiri kita. Makanya kalau kita mau mengakui dosa-dosa kita, maka dapur api penyucian di kekekalan itu tidak akan menghampiri kita. Malah justru orang-orang fasik itu itulah yang terjerumus oleh dapur api penyucian di kekekalan. Kalau tipe-tipe orang seperti itu yang fasik akan meraung-raung di kekekalan, raungan maut di kekekalan. Karena dapur api penyucian itu sangatlah real, nyata, total. Karena dari situlah kita dapat belajar bahwa yuk kita mengakui, sama-sama mengakui dosa-dosa kita. Saya itu ya juga mengakui dosa-dosa saya. Yuk sama-sama belajar mengakui dosa. Supaya dapur api penyucian itu tidak menghampiri kita. Yuk belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Supaya nanti kita didapati hidup
berkenan dan dapat menyongsong Tuhan di dalam pesta perjamuan kawin kudus anak domba Allah di langit baru dan bumi yang baru. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berjuang untuk kekekalan, supaya dapur api penyucian itu tidak menghampiri kita. Yuk sama-sama berjuang. Tuhan memberkati.